Sholat yang Alkitabiah. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaifu. Dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati, saya akan memberi tausiah, memberi pencerahan, meluruskan tentang sholat yang Alkitabiah. Loh, di Alkitab ada sholat, Pak, ada. Ya, sholat itu bahasa Arab. Arti kata sholat itu sebenarnya ya doa, sembahyang. Ya, berdoa, bersembahyang itu dalam bahasa Arab disebut sholat. Agama apapun kalau di Arab melakukan sholat, agama apapun, termasuk agama Kristen Arab. Kristen Arab juga melakukan sholat. Apakah di Alkitab ada sholat, Pak? Ada. Di Alkitab sholat itu ada dua. Ya. Mazmur 119 ayat 164. Sholat itu 7 waktu. Lalu Daniel 6 ayat 10. Sholat itu 3 waktu. Sholat 7 waktu sampai hari ini dilaksanakan oleh gereja Ortodoks Arab Timur, ya, Bizantium, Alexandria, Syria. Kristen yang ngaku Kristen di Alexandria di Syria melakukan sholat 7 waktu. Ada dalilnya, Pak? Ada. Mazmur 119 ayat 164. Orang-orang Israel yang ngaku sebagai Yahudi, Israelnya Benyamin Netanyahu, ya, ini di Alkitab disebut Yahudi palsu, jemaah iblis. Orang-orang Israel sekarang ini, kelompoknya Benyamin Netanyahu, ini melakukan sholat 3 waktu. Ada dalilnya, Pak? Ada. Daniel 6 ayat 10. Jadi kalau hari ini Anda melihat, itu orang Israel melakukan sholat 3 waktu. Sementara orang-orang Syria dan Mesir Koptik misalnya melakukan sholat 7 waktu. Ini dia masalahnya. Kenapa saya memberi tausiah? Kamu mengagung-agungkan sholat, sampai sholat ditulis di belakang bak truk, ya. Utamakan sholat, katanya. Pertanyaannya, ada dalilnya tidak? Tidak ada, Pak HTD. Kamu cari sampai buta, sampai kiamat, tidak ada dalil kamu melakukan sholat. Berapa kali kamu lakukan sholat? Nggak ada dalilnya, Pak. Nah, nggak ada dalilnya, kamu koar-koarkan ditulis di belakang bak truk. Utamakan sholat. Lalu kamu jadikan kalau nggak sholat berarti masuk neraka. Dalilmu ada tidak? Contohlah kepada orang-orang yang sekarang di Israel sholatnya 3 waktu. Contohlah kepada orang-orang yang sekarang ada di Syria maupun Mesir dan orang-orang daerah situ, sholatnya 7 waktu. Lah, sholatmu berapa kali? Ada dalilnya kagak? Sampai kiamat kamu nggak akan bisa menemukan. Dalam bingkai Indonesia Pancasila toleransi, yuk, mbok orang itu punya malu. Punya malu dong, dalilmu tidak ada. Tapi sampai kamu katakan, Yesus itu juga sholat, berarti Yesus seagama dengan kami. Dalilmu ada tidak? Tidak ada, Pak. Sampai kiamat kamu tidak bisa menemukan dalilnya. Dalam bingkai Indonesia Pancasila itu sebabnya yuk toleransi. Mbok punya rasa malu gitu loh. Ya nggak ada dalilnya, dikoar-koarkan. Termasuk sunat. Termasuk sunat, nggak ada dalilnya sunat juga. Kenapa kamu jadikan siapa yang masuk agama kami harus sunat? Dalilmu ada tidak? Tidak ada, Pak. Termasuk sholat. Yang tidak sholat, wah, dan seterusnya. Itu sebabnya saya memberikan tausiah, ya. Gimana, Pak? Punya rasa malu dong. Sholat tidak ada dalil, sunat tidak ada dalil, kok dikoar-koarkan. Mestinya malu, betul.
Yesus Allah Maha Suci dan juga yang Maha Tinggi bersemayam di tahtanya, tahta suci, tahta tinggi, yang maha mulia, maha perkasa, maha agung, maha besar, maha esa, maha kuasa. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah yang maha suci, maha tinggi. Sebab hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk punya rasa malu. Anda kowar-kowarkan sunat, Anda kowar-kowarkan sholat. Sampai kiamat kamu tidak punya dalil. Malu dong. Ya, sunat itu hanya untuk orang Israel, ya. Demikian pula sholat, mbok nyontohlah. Itu orang Yahudi sholat 3 waktu, ada dalilnya. Mazmur 119 ayat 164. Orang-orang Syria sholat 7 waktu, ada dalilnya. Itu Mazmur ya. Kalau yang Yahudi itu Daniel 6 ayat 10. 3 waktu atau 7 waktu ada dalilnya. Lah kamu sampai kiamat nggak ada dalil. Punya malu dong. That's it. Haleluya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus. Haleluya. Amin.